Info A1, berita mengatakan bahwa akan terjadi Jumat Keramat. Tentu saja hal ini membuat Roy Suryo dan kawan-kawan ketar-ketir. Jumat Keramat bagi calon tersangka. Itulah yang disampaikan oleh Berita Ramadhani. Kita dengarkan pernyataan. Saya dapat informasi ada Jumat Keramat di sini. Maksudnya? Jumat minggu ini? Ini kan pemeriksaan maraton nih. 12 terlapor kalau nggak salah. Iya. Jumat Keramat nggak, Tam? Ini Saya mendapatkan informasi. Oke. Nanti Jumat Keramat. Jumat pekan ini berarti ya? Ya, nanti kita lihat. Siapa nanti yang akan dipanggil hari Jumat. Maksudnya tersangka? Nanti kita lihat aja. Kan kita nggak boleh mendahului penegak hukum kan gitu. Jadi informasi ini nanti dipastikan aja. Karena kan Bang Aiman wartawan. Wartawan lah yang lebih tahu masalah itu. Jadi Bang Aiman, saya ingin tanggapi terkait dengan buku Jokowi White Fever, kata aja gitu kan. Yang di launching dan sudah dimatikan lampunya di UGM ya Bang ya. Karena oknum itu malah justru sangat mempermalukan UGM. Oke. Oh, seluruh Indonesia, seluruh dunia sekarang malam lihat ini gimana sih UGM? Oknumnya dari UGM maksudnya? Iya. Karena yang saya dapat Bang Aiman itu belum dibayar. Nah, ini salah Belum ini. dibayar pun hanya DP saja gitu kan. Mungkin karena DP makanya dipulangin. Harusnya dibayar lunas dulu Bang Roy, baru bisa melaksanakan kegiatan. Itu untuk lain kali apabila ingin melakukan launching buku secara final kan gitu. Ini lucu karena hanya DP aja makanya dibalikin kan uang ya. Ini lucu banget Mas, kalau makan di rumah makan, saya tahu kan waktu itu di coffee shopnya. Iya kan, mana cuma ada di orang DP lagi saja. tengah-tengah makan langsung ditagih makan. Ada Ya, artinya kan belum sempurna. makan, kemudian belum selesai makan langsung ditagih. Pernah belum? Saya jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu. Aduh, ini santai Bang Roy. Jangan terlalu kita. Joker banget kayak topengnya tadi Joker. Iya, lebih bagus Joker daripada menjadi pembohong. Kan gitu. Yang ada di buku itu yang pembohong. Tunggu dulu, santai kan gitu. Tarik nafas dulu. Ya, karena senyuman itu sangat indah. Oh, betul. Seperti kicau mania, kan gitu. Jadi saya ingin tanggapi bahwasannya Bang Roy kemarin itu masih DP Bang Aiman. Jadi belum masih DP betul Mas Roy ya. Tapi memang belum kan gitu. Perjanjian memang belum harus dilunasi. Harusnya kan dilunasi dulu dong. Kita di mana-mana untuk menyelenggarakan acara dan lain-lain itu mana Tapi ada. bukan hanya listrik dan listrik dan apa namanya? Ya wajar saja. AC. Mas, ruangan itu yang kami pakai akhirnya kami pakai di coffee shop. Coffee shop itu adalah tempat umum, tempat orang makan, di mana orang makan itu. Itulah kepanikan Roy Suryo yang disampaikan oleh Pak Berita Ramadhani bahwa akan terjadi tersangka pada Jumat mendatang ya, Jumat Keramat itu. Info A1 ini tentu saja membuat Roy Suryo dan kawan-kawan begitu sangat ketar-ketir. Selain informasi Jumat Keramat, Roy Suryo kepleset menghina Universitas Lampung begitu ya, merendahkan tentu saja warga Lampung ataupun alumni Lampung, begitu sangat kecewa. S1-nya dari Lampung, bukan dari UGM. S1-nya dari Lampung. Jadi ngapain kamu ngaku-ngaku UGM? Memang kenapa kalau Lampung? Gak bisa. Memang kenapa kalau Lampung? Gak bisa. Memang kenapa kalau Lampung? Lagi sama Universitas Lampung. Woi Roy, Gak apa-apa. Roy, memang kenapa kalau dia Lampung? Emang ada masalah apa? Ada masalah apa sama Lampung? Dia tadi kan bilang saya adalah UGM. Iya, memang saya Iya, dia lulus UGM. Kalau memang dari awal itu UGM. Anda jangan merendahkan Universitas Lampung ya. Enggak, saya bilang Jangan Lampung. merendahkan orang-orang Saya di bilang luar dari Lampung. UGM. Siapa yang merendahkan Universitas Lampung? Jangan merendahkan Lampung. Siapa yang bilang Universitas Lampung? Enggak, oke, jangan merendahkan Lampung. Kamu tersangka. Jangan merendahkan Lampung. Kamu tersangka. Saya tidak bilang Universitas Lampung. Saya bilang dari Lampung. Saya tanggapi ini udah bohong. Jangan merendahkan orang lain. Tidak ada. Hanya karena Anda UGM. Ya, otomatis Roy Suryo begitu panik karena kepleset menuduh ataupun merendahkan Universitas Lampung. Paling-paling hanya lulusan Lampung, begitu katanya. Roy Suryo begitu panik ya usai diperiksa soal ijazah Jokowi, dan ada 118 pertanyaan. Dan ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab oleh Roy Suryo, dan inilah pernyataan Roy Suryo. Kan lucu, sesuatu yang saya tidak ada di dalamnya, saya tidak disebut di dalamnya, orang-orang yang ada di situ juga tidak ada saya, ditanyakan kepada saya. Jadi sama aja kalau teman-teman ditanya, Anda ada di situ? Nggak ada. Oke, begitu Anda nggak ada,
Anda tahu nggak siapa-siapa yang di situ? Kayaknya nggak ada. Ya udah kan. Jadi cepat tadi pertanyaannya. Dengan demikian saya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ketahui. Misalnya apa? Oh, saya lahir di mana? Dulu pendidikannya apa? Orang tua siapa? Data diri apa? Kemudian apa yang saya ketahui? Apa yang saya takuni selama ini? Tentang latar belakang telematika saya seperti apa? Definisi telematika seperti apa? Ya itu yang saya jawab. Begitu kemudian pertanyaan ada tanggal itu dan serangkaian, saya bilang gini, sebuah namanya serangkaian, ya, saya balik ke dia. Namanya serangkaian tuh dari awal sampai belakang. Nggak boleh serangkaian terus tiba-tiba saya ditanya yang di tengah. Nggak ada. Kemudian saya ditanya yang di belakang. Nggak boleh. Kalau dari awal sudah putuslah pertanyaan itu. Dan yang menarik apa? Tadi memang saya mengecek apa sih yang sebenarnya mau ditanyakan. Ini loh Pak, ada 37 link yang ditanyakan. Oke, dari 37 link itu semua ada saya nggak? Nggak ada Pak. Bapak nggak ada di semua itu. Ya udah, selesai. Ngapain ditanyakan yang nggak ada saya? Meskipun mungkin 1-2 ada saya, tetapi itu sangat sporadik dan sangat minimalis. Dari 37 itu hanya beberapa dan itu di bawah 1/6-nya yang ada saya. Berarti kalau dari sisi prosentase, saya hanya dikatakan ada dan itu mungkin hanya di 1/6. Kemudian saya ditanya, apakah Anda punya akun media sosial? Saya jawab, tidak. Selesai, udah. Karena nggak apa? Terbukti saya tidak pernah melakukan posting. Berarti dari saya nggak ada posting. Saya tidak pernah melakukan penyiaran YouTube. Nggak ada, karena saya juga tidak punya YouTube. Ya kan gitu. Dan kalau misalnya saya diajak tampil di sebelah sana, siapa yang punya YouTube dong? Siapa yang tampil dong? Masa saya tampil di TV? Misalnya ada di Nusantara TV, di iNews, di Kompas, di Metro. Ada yang belum saya sebut? Nanti saya diprotes. Enggak ya? Nah itu kemudian saya diminta kemudian tanya, itu idenya dari mana? Siapa yang ada di sana? Kan ya nggak perlu. Ya kan saya diundang selaku narasumber. Gitu ya. Kalau saya diundang narasumber, jangan salahkan saya. Gitu loh. Dan jangan salahkan TV-nya. Teman-teman saya bela loh ya, media. Masa ini semua terus mau dibela? Masa media mau dikriminalisasi semua? Masa YouTube mau diundang semua? Nggak boleh kayak gitu. Nah akhirnya ya sudah, pemeriksaan itu akhirnya cepat sekali. Apa yang bisa saya jawab dan saya jawab. Meskipun tadinya memang saya harus tanda tangan 24 berkas. Memang banyak ya 24 berkas. Tapi masing-masing berkas itu semua sudah clear saya jawab. Dan saya jelaskan posisinya, bahkan saya jelaskan penggunaan Undang-Undang ITE di pasal 32 dan 35 itu seharusnya bagaimana. Kemudian saya jelaskan juga soal bagaimana pasal 160 KUHP yang itu pasal penistaan ya, karena maunya tadinya ada tulisan itu penistaan, pasal penghasutan ya. Saya jelaskan penghasutan itu sudah ada peraturan MA yang kemudian itu mengatur bahwa itu harus menjadi ada bukti, tidak hanya bukti formil tapi juga ada bukti material. Jadi harus ada yang benar-benar terbukti menghasut. Kalau misalnya dikatakan, oh ini ada yang terhasut Pak, misalnya ada peristiwa di Solo, katakanlah begitu ya. Saya tanya, peristiwa di Solo tanggal 16 April itu ada saya atau enggak? Enggak ada Pak. Ya udah, kalau enggak ada saya ngapain ditanyakan? Jadi mostly semua. Ya, itulah tadi pernyataan Roy Suryo yang menggebu-gebu dan mengatakan bahwa dia mengaku tidak terlibat ada di dalam link-link yang dipertanyakan oleh pihak Polda Metro Jaya.